Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Listiawati dari kelas C11 dengan NPM 10321010. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ma'rifatul ahamiyatul ma'rifatullah. Urgensi mengenai Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, yarifuh, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatul berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah, bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas? Dampak berma'rifatullah. 1. Kemudian dengan bekal mengetahui itu, ia menunjukkan 2. Sikap sidik, benar, dalam bermuamalah, bekerja karena Allah. 3. Ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sabar atau menerima perlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. 5. Berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Dukungan dalil yang kuat yaitu saya mengambil dari dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Sasaran-sasaran yang melantarkan seseorang pada ma'rifatullah. 1. Akal sehat, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh merenungan makhluk. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat 10 atau Quran surat 3. Sabda Nabi, berfikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang Allah karena kamu tidak akan mampu. Hadis Ahr Abu Nuaim. 1. Para Rasul. 2. Para Rasul. Para Rasul membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah diakui sebagai orang yang paling mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengenali asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Cara inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya, sehingga terbukalah jendela untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Selain itu juga akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyaksikan dengan seksama pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. 1. Jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Dari dahulu hingga sekarang, ada orang-orang yang masih beranggapan bahwa Allah tidak ada hanya gara-gara mereka tidak mendapatkannya dengan panca indera sendiri, dengan alasan mereka tidak mempercayai sesuatu yang gaib. Padahal panca indera kita sangat terbatas kemampuannya dalam menganalisis benda-benda yang nampak, apalagi terhadap benda-benda yang tidak nampak. 2. Kedua jalan tersebut yaitu al-hawas, panca indera, dan okli, akal pemikiran. Karena tidak diikuti dengan keimanan terhadap hasil pencariannya itu, timbullah prasangka dan keraguan-keraguan al-irtiyab, dan pada akhirnya membuat mereka menjadi kafir. Jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui tanda al-ayat, yaitu melalui ayat-ayat qauliyah atau Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat kauniyah yaitu alam semesta, dan melalui mukjizat. Jalan penghalang dalam kemarifatullah. 1. Al-kubru, sombong. 2. Az-zuhmul, zalim. 3. Al-kadzibu, dusta. 4. Al-fusuku, fasik. 6. Al-kufru, ingkar. 7. Al-fasadu, fasad. 8. Al-ghaflah, lengah. 9. Katsaratul ma'asyi, banyak berbuat durhaka. 10. Al-irtiyab, ragu-ragu. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan dalam memaparkan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.